Halo, perkenalkan saya Erza Malikaya. Mau menjelaskan tentang bank dan lembaga non-bank. Definisi dan filosofi lembaga keuangan. Lembaga keuangan bukan sekadar gedung tempat transaksi uang. Secara definisi, ini adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset finansial, jembatan vital. Ia adalah makelar kepercayaan. Peran utamanya adalah menghubungkan unit surplus orang yang punya uang atau penabung dengan unit defisit orang yang butuh uang atau pengusaha. Contoh nyatanya bahwa lembaga ini mencakup bank, asuransi, dana pensiun, hingga perusahaan pembiayaan leasing. 3 peran vital dalam ekonomi. 1. Intermediasi keuangan. Menghimpun dana receh dari jutaan penabung menjadi modal besar untuk membangun pabrik atau infrastruktur. Inilah yang disebut multiplier effect. Uang yang diputar menciptakan lapangan kerja. 2. Fasilitasi transaksi. Menyediakan alat pembayaran yang aman. Bayangkan jika tidak ada bank, kita harus membawa uang tunai berkering karang untuk membeli rumah. 3. Sumber informasi. Lembaga keuangan menyediakan data terpercaya bagi investor untuk memutuskan apakah sebuah bisnis layak didanai atau tidak. Siklus intermediasi proses transformasi dana. 1. Transformasi ukuran. Bank mengumpulkan tabungan kecil-kecil dari banyak orang untuk memberikan satu pinjaman besar kepada perusahaan. 2. Transformasi maturitas. Penabung bisa mengambil uangnya kapan saja jangka pendek, tapi bank bisa meminjamkannya untuk jangka panjang, misal KPR 15 tahun. 3. Pengelolaan risiko. Bank menanggung risiko jika peminjam gagal bayar, sehingga uang penabung tetap aman di bawah jaminan lembaga. Pengawasan dan masa depan digitalisasi. Mengapa kita berani titip uang di sana? Karena ada pengawasan ketat. Peran OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang mengawasi operasional, dan Bank Indonesia yang menjaga stabilitas makro. Tren masa depan digitalisasi menyeluruh. Sekarang kita bicara soal seamless user experience, integrasi fintech dengan bank tradisional, dan green finance, pendanaan untuk proyek ramah lingkungan. Materi selanjutnya adalah tentang memahami struktur dan fungsi sistem keuangan. Materi ini penting karena sistem keuangan merupakan arsitektur utama yang menggerakkan perekonomian modern. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sistem keuangan? Sistem keuangan adalah tatanan dalam perekonomian yang mengatur seluruh aktivitas jasa keuangan. Aktivitas ini mencakup perbankan, pasar modal, asuransi,
hingga berbagai lembaga keuangan lainnya. Sistem keuangan berperan sebagai jembatan yang menghubungkan pihak yang memiliki dana atau penabung dengan pihak yang membutuhkan dana, seperti investor dan pelaku usaha. Dengan adanya sistem keuangan, dana yang sebelumnya menganggur dapat dialirkan ke sektor-sektor produktif. Inilah yang menjadikan sistem keuangan sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Selanjutnya, mari kita pahami struktur sistem keuangan. Struktur sistem keuangan terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama adalah lembaga keuangan. Lembaga ini meliputi bank komersial, perusahaan asuransi, dana pensiun, serta institusi pasar modal. Mereka bertindak sebagai operator yang menjalankan berbagai aktivitas keuangan dalam sistem. Kedua adalah instrumen keuangan. Instrumen ini berupa alat transaksi dan investasi seperti saham, obligasi, deposito, dan produk derivatif. Instrumen inilah yang diperdagangkan dan digunakan dalam berbagai aktivitas ekonomi. Ketiga adalah pasar keuangan. Pasar keuangan terbagi menjadi pasar uang dan pasar modal. Pasar uang berfokus pada instrumen jangka pendek, sedangkan pasar modal menyediakan pembiayaan jangka panjang. Keempat adalah infrastruktur keuangan. Infrastruktur ini mencakup sistem pembayaran, clearing, dan settlement yang memastikan setiap transaksi dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tepat waktu. Sekarang kita masuk ke fungsi-fungsi utama sistem keuangan. Fungsi pertama adalah memfasilitasi pembayaran. Sistem pembayaran merupakan jantung aktivitas ekonomi modern. Melalui sistem ini, transaksi barang dan jasa dapat berlangsung dengan cepat dan aman, baik di dalam negeri maupun lintas negara. Contohnya adalah transfer dana elektronik antar rekening secara real time, penggunaan kartu kredit yang memungkinkan pembayaran tertunda, serta proses clearing antar lembaga keuangan. Dengan perkembangan teknologi digital, transaksi kini dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik. Hal ini meningkatkan efisiensi dan mempercepat perputaran ekonomi. Fungsi kedua adalah transfer dan alokasi sumber daya. Dalam perekonomian, ada pihak yang memiliki surplus dana dan ada pihak yang membutuhkan dana. Sistem keuangan berperan sebagai perantara yang menghubungkan keduanya. Penabung dapat menyimpan dan menginvestasikan dananya melalui bank atau pasar modal. Sementara itu, perusahaan
atau proyek pembangunan, dapat memperoleh modal untuk ekspansi dan pengembangan usaha. Contohnya, pinjaman bank untuk pembangunan infrastruktur atau penerbitan saham untuk ekspansi perusahaan. Dengan demikian, dana yang menganggur dapat disalurkan ke sektor produktif sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Fungsi ketiga adalah manajemen risiko. Dalam kehidupan ekonomi, risiko tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, sistem keuangan menyediakan berbagai mekanisme untuk mengelola dan mentransfer risiko. Asuransi, misalnya, memberikan perlindungan terhadap risiko kesehatan jiwa maupun kerugian properti. Pasar derivatif menyediakan instrumen lindung nilai seperti futures dan options untuk mengurangi risiko fluktuasi harga atau nilai tukar. Selain itu, pemerintah juga menyediakan program jaminan sosial sebagai jaring pengaman bagi masyarakat. Dengan adanya manajemen risiko, pelaku ekonomi dapat menjalankan aktivitasnya dengan lebih aman dan percaya diri. Fungsi keempat adalah sebagai penyedia informasi ekonomi, harga saham, suku bunga, dan nilai tukar, bukan hanya angka semata. Semua itu merupakan sinyal yang mencerminkan kondisi ekonomi dan ekspektasi masa depan. Informasi ini sangat penting bagi individu maupun perusahaan dalam mengambil keputusan investasi, konsumsi, dan produksi. Transparansi informasi dalam sistem keuangan membantu menciptakan efisiensi alokasi sumber daya. Dengan informasi yang akurat, keputusan ekonomi dapat diambil secara lebih tepat dan terukur. Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga penting dalam sistem keuangan. Bank Indonesia berperan sebagai otoritas moneter yang mengatur kebijakan suku bunga, menjaga stabilitas nilai rupiah, dan mengelola sistem pembayaran nasional. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bertugas mengawasi dan mengatur seluruh lembaga jasa keuangan, baik perbankan maupun non-bank. Kemudian, Bursa Efek Indonesia menjadi platform resmi perdagangan saham dan obligasi yang mencerminkan kondisi perekonomian nasional. Pasar keuangan sendiri terdiri dari pasar uang dan pasar modal. Pasar uang melayani transaksi jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun, dengan tingkat likuiditas tinggi. Sementara itu, pasar modal menyediakan pembiayaan jangka panjang melalui saham dan obligasi. Dalam sistem keuangan, dana mengalir dari penabung menuju investor melalui perbankan dan pasar modal. Alur dana ini menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung aktivitas produksi serta konsumsi. Sistem keuangan yang efisien
memberikan dampak besar bagi perekonomian. Pertama, meningkatkan investasi dan inovasi karena akses modal menjadi lebih mudah. Kedua, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Ketiga, menjaga stabilitas keuangan melalui regulasi dan pengawasan yang efektif. Materi ketiga membahas tentang peran bank sentral, dan materi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan arah pembangunan nasional. Ketika membahas stabilitas ekonomi suatu negara, kita tidak bisa lepas dari peran bank sentral di Indonesia. Fungsi ini dijalankan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia memiliki mandat utama menjaga stabilitas nilai rupiah. Stabilitas ini mencakup dua hal, kestabilan harga barang dan jasa yang tercermin dalam inflasi, serta kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Perlu dipahami bahwa Bank Indonesia bukan bank umum yang melayani tabungan atau kredit masyarakat. Bank Indonesia adalah otoritas moneter yang mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Salah satu karakteristik penting Bank Indonesia adalah independensinya. Artinya, dalam menjalankan kebijakan moneter, Bank Indonesia tidak berada di bawah intervensi pemerintah. Keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan ekonomi yang objektif dan profesional, sehingga tidak dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Independensi ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang. Tujuan utama kebijakan moneter ada 3. Pertama, menjaga inflasi tetap rendah dan stabil. Inflasi yang tinggi menurunkan daya beli masyarakat karena harga naik, sementara pendapatan belum tentu ikut meningkat. Namun, inflasi yang terlalu rendah juga bisa menandakan ekonomi sedang lemah. Karena itu, Bank Indonesia menjaga inflasi sesuai target agar tetap terkendali. Kedua, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nilai tukar yang stabil memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor. Jika nilai tukar berfluktuasi tajam, biaya impor dan ekspor menjadi tidak pasti dan dapat mengganggu perdagangan internasional. Ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan yang stabil, tidak berlebihan, dan tidak menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi pondasi penting bagi investasi, konsumsi, dan penciptaan lapangan kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menggunakan kerangka kebijakan yang disebut Inflation Targeting Framework atau ITF yang diterapkan sejak 1 Juli tahun 2005. Melalui ITF, target inflasi ditetapkan secara jelas dan diumumkan kepada publik. Transparansi ini bertujuan membangun kredibilitas dan kepercayaan masyarakat. Ketika ekspektasi inflasi masyarakat terkendali, maka stabilitas harga lebih mudah dicapai. Instrumen utama dalam kerangka ini adalah suku bunga kebijakan yang dikenal sebagai BI Rate, serta Indonia sebagai acuan suku bunga pasar uang antar bank. Cara kerjanya sederhana, jika inflasi terlalu tinggi, suku bunga dinaikkan, pinjaman menjadi lebih mahal, konsumsi dan investasi menurun, sehingga tekanan inflasi berkurang. Sebaliknya,
Jika ekonomi melambat, suku bunga diturunkan untuk mendorong konsumsi dan investasi. Seiring perkembangan ekonomi global, ITF berkembang menjadi fleksibel. ITF, pendekatan ini lebih fleksibel dalam merespons guncangan baik dari dalam maupun luar negeri. Kebijakan moneter tidak hanya fokus pada inflasi, tetapi juga memperhatikan stabilitas sistem keuangan. Dalam praktiknya, terdapat 3 instrumen utama kebijakan moneter. Pertama, operasi pasar terbuka. Bank Indonesia melakukan jual beli surat berharga pemerintah untuk mengatur jumlah uang beredar. Menjual surat berharga akan menyerap uang dari pasar, sedangkan membeli surat berharga akan menambah likuiditas. Kedua, penetapan suku bunga acuan yang menjadi referensi bagi perbankan dalam menentukan bunga simpanan dan kredit. Ketiga, giro wajib minimum, yaitu kewajiban bank umum menyimpan sebagian dana di Bank Indonesia dengan mengatur besarnya cadangan ini. Kemampuan bank menyalurkan kredit dapat dikendalikan. Selain kebijakan moneter, Bank Indonesia juga berperan menjaga stabilitas sistem keuangan. Pengawasan dilakukan melalui regulasi prudensial agar bank beroperasi secara sehat dan tidak mengambil risiko berlebihan. Bank Indonesia juga menjaga kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai agar transaksi ekonomi berjalan aman dan efisien. Selain itu, Bank Indonesia berfungsi sebagai lender of last resort, yaitu pemberi pinjaman terakhir bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Peran ini penting untuk mencegah kepanikan dan krisis perbankan. Di era digital, tantangan bank sentral semakin kompleks. Perkembangan fintech, cryptocurrency, dan sistem pembayaran digital membawa peluang sekaligus risiko, seperti keamanan siber dan volatilitas aset digital. Karena itu, Bank Indonesia perlu memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan pengawasan, serta mendorong literasi keuangan digital masyarakat. Kebijakan moneter yang tepat berdampak nyata bagi ekonomi real, inflasi yang terkendali, menjaga daya beli, suku bunga yang sesuai, mendorong investasi dan lapangan kerja, serta nilai tukar yang stabil, mendukung perdagangan internasional. Sebagai contoh, saat krisis global 2008, Bank Indonesia menurunkan suku bunga dan menyediakan likuiditas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pemulihan ekonomi. Pada akhirnya, kebijakan moneter yang kredibel menciptakan kepastian ekonomi yang penting bagi pelaku usaha dalam merencanakan investasi jangka panjang. Pada materi terakhir, kita akan membahas fungsi-fungsi bank umum serta peran pentingnya dalam sistem keuangan Indonesia. Pertama, apa itu bank umum? Bank umum adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta layanan keuangan lainnya. Bank umum dapat beroperasi secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Secara sederhana, bank umum adalah penghubung antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Peran inilah yang menjadikan bank sebagai salah satu pilar utama perekonomian. Fungsi pertama bank umum adalah sebagai penghimpun dana masyarakat. Bank menyediakan berbagai produk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito. Tabungan merupakan simpanan yang fleksibel dan bisa ditarik sewaktu-waktu, cocok untuk kebutuhan sehari-hari. Giro biasanya digunakan untuk transaksi bisnis karena dilengkapi fasilitas cek dan biliet giro. Sedangkan deposito adalah simpanan berjangka dengan bunga lebih tinggi
tetapi hanya bisa dicairkan sesuai waktu yang disepakati. Dana yang dihimpun dari masyarakat inilah yang menjadi sumber utama bagi bank untuk menjalankan fungsinya. Fungsi kedua adalah menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Setelah menghimpun dana, bank menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Kredit ini bisa digunakan untuk kebutuhan konsumtif, seperti membeli rumah atau kendaraan, maupun untuk kebutuhan produktif, seperti modal usaha. Melalui kredit, bank membantu mendorong pertumbuhan usaha, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan roda perekonomian. Fungsi ketiga adalah sebagai penyedia jasa pembayaran. Bank memfasilitasi berbagai transaksi keuangan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Layanan ini meliputi transfer antar rekening, antar bank, hingga pengiriman uang ke luar negeri. Selain itu, bank juga menyediakan kartu debit dan kartu kredit yang memudahkan transaksi tanpa uang tunai. Ada juga layanan valuta asing untuk kebutuhan perjalanan dan perdagangan internasional. Dengan adanya layanan pembayaran ini, aktivitas ekonomi menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Fungsi berikutnya adalah membantu dalam pengelolaan risiko dan investasi. Bank menyediakan produk seperti asuransi, safe deposit box untuk menyimpan barang berharga, serta berbagai instrumen investasi seperti deposito berjangka, reksadana, dan obligasi. Melalui layanan ini, bank membantu nasabah merencanakan keuangan dan mengembangkan aset mereka secara lebih terarah. Salah satu fungsi khusus bank umum adalah penciptaan uang giral. Proses ini terjadi ketika nasabah menyimpan uang di bank. Lalu, bank menyalurkan sebagian dana tersebut sebagai kredit dengan tetap mengikuti ketentuan cadangan minimum dari Bank Indonesia. Akibatnya jumlah uang yang beredar di masyarakat bisa bertambah tanpa perlu mencetak uang baru. Proses ini dikenal sebagai efek multiplier dalam ekonomi dan sangat penting untuk menjaga keseimbangan sistem keuangan. Secara umum, tugas bank umum dapat dirangkum menjadi 3 bagian: funding, lending, dan services. Funding berarti menghimpun dana dari masyarakat. Lending berarti menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Services berarti menyediakan berbagai jasa perbankan untuk memudahkan transaksi masyarakat. Ketiga fungsi ini saling berkaitan dan membentuk sistem perbankan yang sehat. Berdasarkan statusnya, bank umum dibagi menjadi 2, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa memiliki izin untuk melakukan transaksi valuta asing dan layanan internasional seperti ekspor-impor dan transfer luar negeri. Sedangkan bank non-devisa hanya melayani transaksi dalam negeri dan tidak menyediakan layanan valuta asing. Di Indonesia terdapat beberapa bank umum besar seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Sentral Asia atau BCA, serta Bank Negara Indonesia atau BNI. Masing-masing memiliki keunggulan dan segmen layanan yang berbeda, mulai dari korporasi besar hingga UMKM dan nasabah retail. Bank umum juga memiliki peran strategis dalam perekonomian sebagai agent of trust, agent of equity, dan agent of development. Sebagai agent of trust, bank menjaga kepercayaan masyarakat melalui sistem pengawasan dan manajemen yang ketat. Sebagai agent, bank menyediakan pembiayaan bagi pelaku usaha untuk berkembang,
Sebagai agent of development, bank mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan proyek dan sektor produktif. Manfaat keberadaan bank umum sangat besar. Masyarakat lebih mudah mengakses layanan keuangan. Pelaku usaha memperoleh modal, dan stabilitas sistem keuangan dapat terjaga melalui regulasi, pengawasan. Namun, di era transformasi digital, bank umum juga menghadapi tantangan. Persaingan dengan fintech semakin meningkat, layanan harus semakin digital dan cepat, serta keamanan siber menjadi perhatian utama. Baiklah, berakhir sudah penjelasan materi dari saya. Maaf jika ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih.